Semuanya untuk mempersingkat waktu, kita buka acara ini, pengajian ini dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nampaknya pada malam ini Masjid Hidayah dan juga Masjid Haqullah ini tidak hadir ya, karena sudah mengikuti pengajian sebelumnya di RT2 ya, di Masjid Haqullah. Jadi mungkin di sini hanya jemaah di masjid dulu saja. Rupanya tidak, supaya tidak nyongkolong wakos, makanya ke Pak Ustadz untuk membuka acara ini dengan kajian Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat yang ke-31. Aduh. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya, hidayah dan hidayahnya. Kita bisa berkumpul di tempat yang ini yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin jiwa iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana disampaikan bahwa pada malam ini melanjutkan pembahasan tafsir Al-Quran, kita masuk pada surat Al-Baqarah ayat 31 yang insya Allah akan dibahas sampai pada ayat ke-33. Baik, waktu iman kalian, ayat ke-31 sampai 33 ini pembuktian dari kenapa Allah memilih Adam sebagai khalifah. Walaupun ada pertanyaan bernada mempertanyakan atau menyaksikan, karena disebutkan bahwa khalifah ini akan membuat kerusakan di muka bumi dan menumpahkan darah. Dan jawaban dari Allah adalah inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku lebih tahu apa yang kalian tidak tahu. Nah, di ayat 31 di sini Allah membuktikan bahwa Adam layak menjadi seorang khalifah. Pembuktiannya yaitu melalui ilmu. Makanya di ayat 31 dimulai dengan kalimat A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa 'allama Adama al-asma'a kullaha. Dan dia, yaitu Allah, mengajarkan ilmu kepada Adam tentang semua asma-asma. Tidak dijelaskan bagaimana cara Allah mengajarkan ilmu kepada Adam. Namun secara umum, ilmu yang disampaikan kepada para nabi itu melalui wasilah malaikat. Dalam hal ini malaikat Jibril. Tetapi lagi-lagi memang tidak ada riwayat apakah bagaimana cara Jibril menyampaikan ilmu kepada Adam alaihissalam. Tetapi ayat ini menjadi kajian di kalangan para ahli bahasa, bahwa asal usul dalam berbahasa di kalangan manusia itu dimulai dari sini. Dimulai dari sejak Allah mengajarkan al-asma kepada Adam alaihissalam, yang nanti ilmu yang didapatkan Adam ini secara genetik akan terwariskan kepada keturunannya, sehingga manusia nanti akan memiliki waalaikumsalam bahasa dalam berkomunikasi. Yang bahasa itu secara terpendam
kemampuannya sudah ada dan ilmunya diberikan. Dan melalui kalimat wa'allama ini, para ulama memiliki kesimpulan bahwa ilmu inilah yang menjadikan Adam lebih unggul bahkan di atas malaikat. Karena nanti malaikat ketika dites, dicoba oleh Allah untuk menyerap dan menyampaikan kembali ilmu, malaikat ternyata tidak bisa. Sedangkan kalau Adam bisa. Nah, melalui kalimat wa'allama Adam al-asma'a ini mengawali perjalanan sejarah manusia yang dikawal oleh ilmu. Dan nanti akhir kehidupan manusia itu akan dicabut kembali ilmu yang diberikan dari awal. Maka ciri kiamat atau gerbang terjadinya kiamat itu dimulai sejak ilmu itu terangkat. Karena yang mengawal perjalanan manusia ini ilmu. Maka yang mengakhiri perjalanan manusia adalah diangkatnya ilmu. Baina yadai ketika kiamat sudah di hadapan mata, sudah sangat dekat, akan terjadi masa-masa. Yang pertama adalah ayur fa'al ilmu. Ketika ilmu diangkat, cabut oleh Allah. Bagaimana ilmu itu bisa tercabut? Biqabdil ulama'i wa'a ilmihim. Dengan diwafatkannya para ulama terkubur bersama ilmunya. Jadi ulama wafat, kiamat sudah dekat. Apakah Qurannya masih ada? Ada. Hadisnya ada. Tapi orang-orang yang punya kemampuan membedah Quran, membedah hadisnya sudah tidak ada. Kalaupun ada, jarang sekali. Karena untuk kemampuan membedah Al-Quran ini mesti memiliki 9 disiplin ilmu. Di antara 9 disiplin ilmu itu yang paling pokok adalah ilmu bahasa Arab dan balaghah. Sementara jangankan di tengah masyarakat, di kalangan anak-anak pesantren lainnya, bahasa Arab dan balaghah dianggap berat. Jangankan yang kuliah jurusan umum, jurusan pendidikan, jurusan teknik, jurusan bahasa Arab itu biasa, sesadayana biasa. Kebetulan saya S1, S2 jurusan bahasa Arab gitu. Karena rencana sesadayana bisa baca kitab. Sesudah lulus S2 terus magister gitu. Saya ada rencana magister aja dikasih kuring. Ya mirip dunia pendidikan sekarang sebenarnya. Seperti jurusan gitu, jurusan. Jadi pemilih pasian Quran model kita ayat terjemahan ngeblank. Ini sudah bahasa Arab, dasar mata tafsirna, dasar mata kitabna ngeblank. Nah, di waktu iman kalian, jadi ketika ilmu terangkat, maka mulailah manusia akan hidup tanpa arah. Apabila hidup tanpa arah, maka akan berpikir bebas, berkeyakinan bebas, bertindak bebas, mau Arab Saudi, kacau itu. Sehingga tiba masa zihabus solihin wa baqa'i syirarin nas. Orang-orang soleh diwafatkan, orang beriman diwafatkan, yang tersisa manusia terburuk. Wa nafsi isur, barulah ditiupkan akan alam kiamat. Alur nanti, jadi mulai nanti dia sejarah perjalanan manusia dimulai dari ilmu yang sampaikan kepada Adam alaihissalam. Akhir perjalanannya dicabut dari ilmu.
Nah yang dimaksud al-asma suka diterjemahkan mungkin nama-nama, tapi sebetulnya ini bukan sekedar nama, tetapi ilmu tentang zat dan sifat. Sehingga Adama bisa nyebutkan ieu barna ieu, sifatna ieu, kegunaanna ieu. Dan semua hal itu ditataan ku Adam alaihissalam. Nama-nama itu. Taruhlah seperti misalkan dalam ilmu pengobatan misalkan. Itu kan harus beriringan antara kemampuan untuk mendiagnosa ini penyakit apa dengan wawasan tentang obat-obatan. Upami dokter kemudian obatana obat kimia, upami herbalis teh namanya. Bahasa lama dukun mereka nama herbalis, tapi dukun kan bisa herbalis. Itu harus tahu ilmu tentang tanaman. Tumbuh-tumbuhan, iya Tuhan iya, namana iya, buah di mana wae, kandunganna iya, kusabab kandunganna iya, tapi manfaatnya kangge tubuh, kangge iya. Kata teh publik Pak. Bahkan aya nama dina HP aya aplikasinya. Bagi orang yang hafal, misalkan ningali cukup foto, itu tinggal di scan, keluar, nama tumbuhan, nama latinnya apa, nama orang Indonesia menyebutnya apa, kemudian kandungan di dalam tumbuhan ini apa, manfaatnya apa saja. Nah, ini harus beriringan gitu wawasan tentang nama-nama tumbuhan, kemudian kegunaannya, manfaatnya. Nah ini berbagai aspek, baik mungkin untuk makanan manusia atau hewan, atau untuk kesehatan gitu. Nah, nama-nama yang dimaksud kira-kira seperti tadi, tetapi lebih luas lagi. Ada menguasai semua itu. Dan kalau kita lihat buku-buku ilmu pengetahuan, semua dimulai dari nama. Namanya ini, kegunaannya ini, manfaatnya ini, dan seterusnya. Mesti seperti itu. Pertama kali mengidentifikasi suatu zat adalah nama dulu, kemudian baru fungsi. Nanti kegunaannya untuk kehidupan apa? Karena dipraktekkan gitu. Nah, ada menguasai semua asma, semua ilmu tentang zat dan sifat daripada zat itu. Kullah itu diajarkan oleh Allah. Tsumma aradohu alal malaikat. Kemudian dia jelaskan, dia sampaikan nama-nama itu kepada para malaikat. Nama mereka dipresentasikan. Ada ketika malaikat para terus diajarkan ke Allah, ada menjelaskan ke para malaikat. Bisa ada. Bahkan kalau melihat domir, di sini ada terjadi udul, teman. Udul itu ada perubahan dari domir kullaha dengan ha menjadi ardohu jadi hu, tinaha jadi hu. Maksudnya naon? Ariha eta ilmu ti Allah. Arihu ketika ada mengembangkan ilmu dari Allah itu kepada para malaikat. Kan bedana ariha mah bagian tina hu, karena hu lebih luas. Hari itu berarti manusia mah punya kemampuan untuk inovasi dari sejak awal. Makanya nama istilahnya inovasi kan. Dari ilmu segini nanti dikembangkan hingga muncul inovasi-inovasi baru. Itulah kemampuan manusia sejak Adam alaihissalam. Itu hebatnya manusia. Nah jadi disebut cerdas. Jadi cerdas mah ilmu sabaraha kembangkan. Namun pintar ilmu sabaraha keluar eta gitu. Jadi ada perbedaan antara pintar dan cerdas kadang seperti itu. Walaupun tidak mutlak ya. Tapi intinya Adam itu kemampuannya bukan saja menyerap ilmu, tetapi juga menjelaskan dan mengembangkan ilmu itu. Maka sampai keturunan dan sampai kepada kita, akhirnya benar-benar ilmu berkembang pesat. Tapi kan nian mobil sangat bisa ya.
mobil bisa ngapung, motor bisa ngapung, terus aya skuter bisa ngapung, manusia. Tapi kan itu perkembangannya itu berproses gitu, gelap. Tapi di situ kelihatan kemampuan manusia untuk mengembangkan ilmu itu dari masa ke masa, dari waktu ke waktu. Apa bala lama mereka, upami hoyong aya kontak sareng internet, maju kena usum kering telepon dari gitu aneh, bisa gitu aneh. Kata kayak boleh bayar, kata partai masih juga akses komunikasi. Ayo nama lah, logika punten harusnya beda-beda. Logika tukang pemulung wae ayo nama, bari mulungan barang teh bari kieu lah apa ini. Peda syukuring nih langsung gitu di situ. Gaya, jaga membawa karung, kumpulkan barang rongsokan, tapi kieu lah. Ada juga zaman itu, kayak gitu. Dengan murid zaman bapak mah dulu kan lah, boga HP teh saham, bari HP nage HP naon di sadana oge, masih kena titur-titur terusnya. Jadi berkembang terus. Aduh kemana kayak HP kita? Oh ayo nama ya Apple sabaraha, jadi kasus baru cai ya reha-reha itu udah naon. Nanti air, biasa moto penting juga beratnya. Ya, kalau mau ada pasti luar biasa kata. Jadi dari awal diadaptasi kita harus punya kemampuan menyerap, mengolah dan mengembangkan ilmu. Nah, disampaikan kepada para malaikat. Fakola, kemudian Allah berfirman. Nah, ini malaikat, kalau tadi ngaragukan adab, cek bahasa berapa ngaragukan. Bahkan senarik, ngangkat khalifah balik, bakal nyian karusakan, bahkan numpah gendara. Nah, ini ditek. Fakola kata Allah, anbi'uni bi asma'iha ulani in kuntum shadiqin. Akhirnya Allah nantang kepada malaikat. Beritahukan kepadaku tentang semua asma-asma itu. Tadi ditepikan gua adab, tadi diterangkan gua adab, sok aranjen terangkan in kuntum shadiqin. Namun aranjen benar bahwa meyakini atau menduga bahwa Adam ini akan berbuat kerusakan atau menumpahkan darah, seakan-akan dianggap tidak akan berguna sebagai khalifah ketika memimpin bumi, seakan-akan tidak memiliki kemampuan. Nah, ya nasok arannya anu ngalakukeun ka bade kumaha ya terangkeun dah, tadi terangkeun ku Adam. Memang sigana kudu ieu gitu ari ada orang meragukan penyatai apa kemampuan orang anu diragukan mun memang kalau kemampuan akhirnya balik ke anu ngaragukan aja bisa naon gitu. Nah di zaman para sahabat waktu Ibnu Abbas usianya masih remaja dan Umar bin Khattab, Umar sebagai khalifah, Umar bin Khattab Ibnu Abbas tadi dilebetkeun ka Dewan Suro. Dari Dewan Suro itu pun akhirnya DPR. Itu kan jabatan menteri lah. Dari ieu budak teh lain pemuda, remaja teh. Masih usia belasan tahun. Mitos dilebetkeun ka Dewan Suro sebagai nasihat Umar bin Khattab. Bari ieu Umar bin Khattab teh khalifah yang menguasai separuh dunia pada waktu itu. Sebab Romawi hancur penuh kan kekhalifahan Umar bin Khattab. Persia hancur tunduk ke kekhalifahan Umar bin Khattab. Bahkan ada ahli sejarah yang mengatakan kekuasaan Umar bin Khattab sampai ke Cina. Jadi ketika ayat riwayat Cina bayar upeti ke Umar bin Khattab. Bahkan akhirnya ditemukan kuburan yang itu diyakini kuburannya orang Arab gitu kan. Di masa kekhalifahan antara Umar atau Utsman bin Affan. Karena lewat jalur sultan dulu pada di zaman kerajaan Harita. Karena tulisan Arab tepat di reruntuhan tembok itu.
Tapi hari itu perkembangan Islam, dakwah Islam dan pengaruhnya Nabi kasihnya tidak gitu. Maka salah menayang ahli sejarah menyebutkan memang Nabi kasihnya. Ya, tiap hari kudu ke Makkah dan Cina ke Arab gitu. Harita nuntut ilmu nah. Bahkan nuntut kuring diajar dulu suput aisukan tipan, bela diri tipan. Itu sejarahnya kan di Cina. Ternyata justru Cina itu mendapatkan ilmu bela diri ini malah dari Timur Tengah. Dari Timur Tengah. Nah, jadi betapa luasnya kekuasaan Islam pada saat itu. Tetapi yang akan diangkat menjadi penasehat khalifah salah satunya adalah seorang remaja bernama Ibnu Abbas yang didoakan oleh Nabi kemampuan ilmunya tafsir Quran. Buat hadis buat tafsir. Nah, ada sahabat-sahabat senior Badar yang memang sudah duduk di Dewan Suro meragukan Ibnu Abbas. Dan sahabatnya aku budak tiga dia mau orangnya mau kan diiman kan? Hanya orangnya budak dia mau kenapa dibawa ke dia gitu. Marbil Khattab teh kalem we. Semua kumpul besok gitu. Datang semua kumpul. Dites Umar bin Khattab. Apa makna idza ja'a nasrullah wal fath? Surat An-Nasr. Padahal yang diriwayat kan ditanya heula ka senior Badar. Senior Badar teh maksudnya sahabat Nabi anu ikut perang Badar. Dia berarti senior sadayana. Hari Umar bin Khattab Ibnu Abbas mah junior. Ditanya heula anu senior, kumaha jawaban aranna? Aya nu ngajawab tapi datar. Datar teh maksudnya ieu mah teu jauh gitu. Bahkan sebagian mah tengah jawab. Allahu wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul lebih tahu. Para Umar narasnya Ibnu Abbas, ahakada indaka. Apakah menurut kamu begitu Ibnu Abbas? Ibnu Abbas karena itu surat itu. Surat itu adalah berkenaan dengan tanda kematian Rasul. Bahwa saat Nabi menerima surat itu, maka itu tanda dekatnya kematian Rasul. Bahwa Umar bin Khattab mungkin penjelasan Ibnu Abbas. Tapi menolak, dan sahabat yang lain pun tidak menolak penafsiran seperti itu. Beda memang ini budak teh ilmu gitu. Beda tibatan sana. Nah, barang kita sehingga itu teh sahabat lainnya. Jadi sana katingali memang kemampuan ilmunya di atas rata-rata nyaki budak orang. Nah, kira-kira seperti itu cara bagaimana menjawab keraguan dari orang-orang yang meragukan. Allah menantang kepada para malaikat untuk kembali menjelaskan, menyampaikan apa yang tadi dijelaskan kepada. Ternyata jawaban malaikat di ayat ke-32. Qalu, mereka berkata, para malaikat menjawab, Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Kalimat subhanaka maksud engkau ieu teh nyibarkeun bendera putih. Subhanaka. Karena kalimat subhanaka atau subhanallah itu merupakan kalimat koreksi. Jadi malaikat sadar dan mengoreksi atas kesalahan dia. Lamun imam sholat terus salah, mungkin mau koreksi mengucapkan kalimat subhanallah. Ketika Nabi berjalan dengan berpapasan dengan Abu Hurairah teh kalah ka pengkol. Ibadullah, terus itu baru nyampurkan karena ditaruh di mana? Ibadullah, nasi kuring tadi junub, pagi abdi najis atau upami junub. Nabi jawabnya subhanallah. Seorang muslim itu tidak najis. Hari junub lain najis, tapi hadas. Beda hadas yang najis. Hari hadas mah beres mandi atau beres wudu, namun tercair dan hari tayamu, hari hadas mah. Hari najis pada kudu dileungitkeun. Bisa ku tayamu berarti mah kudu dileungitkeun najis seperti air di pemanasan.
Tidak Nabi seorang muslimah. Cuma Nabi memulai dengan kalimat subhanallah. Maka subhanallah kalimat koreksi. Mengoreksi diri atau mengoreksi orang lain. Di urang kalimat subhanallah dipakai ke ningali hal-hal dah. Subhanallah meni endah, meni heter kan. Meni gulis. Kayak gitu. Apalagi. Nah, harusnya bukan subhanallah, tapi masya Allah. Oh, lamun pemajikan urang. Mun pemajikan betul kakak astagfirullah. Nah, jadi ketika melihat sesuatu yang indah dan itu adalah ciptaan Allah, masya Allah, betapa Allah berkehendak, berkuasa untuk menciptakan apa yang kita lihat. Jadi hari subhanallah kalimat korek memahasucikan Allah, hari Allah memahasuci dari kesalahan, tidak mungkin ada kekurangan. Hari ulama jelma anu sesuci tidak kesalahan, sesuci tidak kekurangan. Orang ngakukan diri kalau malaikat itu sama. Jadi kalimat subhanaka itu dengan jawab bisa. Ngaku yang nabi teh salah. Kadituna la ilma lana illa ma 'allamtana. Kami tidak memiliki ilmu kecuali yang kau ajarkan kepada kami. Tanya baraya. Jadi bisa kembangkan malaikat. Moga malaikat, moga ilmu, moga ilmu. Tapi jangan segitu-gitu. Kami tidak memiliki ilmu kecuali yang kau ajarkan. Sakit itu berarti malaikat. Dititahkan nepi ke naon, tapi kan sakit, ya. Apa diperintahkan oleh sakit itu disampaikan ke kami. Hari dalam apa tadi bisa kembangkan. Ditari manaha, diternahu. Ditari mana ilmu sakiya, dikembangkan bisa sakiya. Kata mata jelema. Jadi daya tampung ilmu, kemampuan daya serap ilmu, mengembangkannya, bahkan menjelaskannya, mempresentasikannya, bisa jelema punya kemampuan. Sedangkan nanti dengan ilmu itulah dia akan mampu mengaruhi orang. Dengan ilmu itulah mampu untuk bagaimana melunakkan hati keras, mencerahkan pikiran yang tertutup. Ilmu itu so senakman sepuh kapungkur upami Soekarno menuju pidato ada sing nuker matu senakman sok ada cici dari sisi galangan memberikan pidato nalar gitu. Saking nawa datang. Alquran menarik berat. Dan ini memikat orang untuk ini mendengar walaupun berjam-jam gitu. Itulah kemampuan ilmu. Bisa sampai orang itu maknun dan memutuskan memuja-muja terhadap ahli ilmu. Ketika ayat pemahaman marhainisme, satu pemahaman pikiran-pikiran Soekarno dalam urusan politik yang menyerap ilmu-ilmu dari luar digodok dijadikan ilmu sendiri yang sesuai dengan khas bangsa Indonesia. Jadi oleh marhainisme atau Soekarnoisme, tapi terkenal marhainisme. Jadi memiliki ciri khas dalam berpikir dalam keilmuannya. Nah, jadi luar biasa ilmu ini bisa benar-benar mempengaruhi orang. Umpama ningali film Hitler aku Nazi ini, jadi bisa sampai pimpin jadi pemimpin Nazi. Padahal tadinya memburuk kan kalau ternyata kemampuan dalam pidato berapi-api dan orang senang dengan kemampuan itu. Itulah hebatnya ilmu. Nah, malaikat pun bisa. Dan begitu setiap kembangkan dari malaikat menyatakan tidak mampu berbuat seperti yang dilakukan itu Adam. Kemudian memuji Allah, innaka antal alimul hakim. Sesungguhnya engkaulah yang maha tahu lagi maha bijaksana. Nah, malaikat itu mah. Memang Adam teh pantas itu jadi khalifah karena kemampuan yang melebihi daripada malaikat itu sendiri. Kemudian diulang lagi di ayat ketiga. Allah berfirman, ya Adam, wahai Adam, ambihum bi asma'ihim.
beritahu mereka tentang nama-nama mereka. Hari tadi mah nama-nama semua yang Allah ajarkan tak ada nama-nama malaikat. Gitu. Baik itu zatnya, kemudian sifatnya, tugas-tugasnya. Falamma amba'ahum, maka ketika Adam menyampaikan kepada mereka bi asma'i tentang nama-nama mereka, qala, lalu Allah berkata kepada malaikat. Karena malaikatnya atau saya Dempek itu sentiasa nama dan mengakui bahwa kemampuan Adam memang hebat. Segala ilmu tahu gitu. Bahkan tentang malaikatnya apa nih? Jadi boro-boro tentang ilmu itu ya, ilmu tentang anjeun wae saya mah apa gitu. Dikitukeun kan ngaragukeun teh kumaha eta mah. Cara wasen anu ngaragukeun oge. Tapi ka apa ka urang? Boh nami, boh tugasna, boh sifatna jeung sajabat. Terus itu biasa naon. Nanti dia baru ditegaskeun deui ku Allah teh. Alam aqul lakum, bukankah sudah aku katakan kepada kalian, ini a'lamu, sesungguhnya aku lebih tahu. Balik ke ayat 30, ayat 30 dan akhir, ini a'lamu malah ta'lamu. Nah ini diulang lagi. Aku ini lebih tahu. Dengan kata lain berarti tidak usah kemudian ada riak-riak meragukan keputusan Allah untuk mengangkat Adam sebagai khalifah di muka bumi. Nagening Adam boga kemampuan melebihi malaikat. Nagening Adam boga kemampuan ngurus bumi. Jeung buktina nya nepi ka aya. Kaurus ku manusia tempat bumi. Ari kaurus teh maksudna berarti tanahna bisa dikelola. Bagian atas bisa ditanami, hasilnya bisa dinikmati. Bagian bawahnya digali kapalnya aya serbuk-serbuk anu rada berkilau-kilau, mas jieun jadi cincin, jadi gelang, jadi naon. Anu rada kerang-kerang mungkin eta teh perak atau nikel atau naon. Jadi keun bareng nikel mah kudu di Raja Ampat teu ramai eta teh. Kenapa kok tambang nikel begitu dibutuhkan? Karena nanti jadi baterai anu mungkin bisa menghidupi bahkan motor, mobil, nikel itu. Digali deui, ieu mah hideung teh bari arus batu bara. Bisa menjadi bahan bakar kereta api, bahan bakar pembangkit tenaga listrik dina batu bara rupa-rupa. Digali deui aya ibarat karang-karang mungkin platinum, besi atau naon. Jadi keun kangge spare part motor, spare part mobil gitu kan. Tadi hijikeun sadayana teh dibentuk dihijikeun anu ditemukeun di dasar bumi teh kan. Anu digali tadi teh besina, platinumna, aluminium jeung sajabana dibentuk jadi rangka mobil. Ketika jadi mesin-mesin naonna, tak minyak bumi na. Ketika aya nu jadi oli, aya nu jadi bensin, dijadikeun bahan bakar. Cos dihurukeun, yuk kitu teh. Bisa jelema tah. Lewat teh jelema. Pintar-pintar lah. Jadi tinggi nu di luhur dikelola. Ya anu di luhur berarti sarupaning tanaman. Tapi kan di handap sadayana bisa dikelola. Kadang kita harus disimpulkan bagaimana orang-orang tua dulu bisa menemukan minyak kelapa tina kelapa gitu. Mimiti prosesnya kumaha gitu. Kemudian minyak kelapa tina sawit gitu kan. Mimiti kumaha gitu. Yeun mie tinu terigu. Kumaha kan orang mah enak mah terang-terang ngadamel atau menikmati langsung itu bisa Indomie. Ya penemuan pertama aku mah ciburi kadang pakai metanu di kadinya gitu. Hebat berarti orang tua kita dulu tuh luar biasa. Sampai pada penemuan obat-obat herbal dan segala alat-alat perkakas aku mah mimitin. Saya tak gue hebat orang dulu bari pan desa karola, teh
Nanti siga ayeuna lah gitu. Karola formal gitu tapi karulia gitu. Kan dulu mah pan. Nah itu berbekal inti atau kumaha itu. Nah dari sebut yang mengajarkan malaikat semua dari nabi. Dan diajarkan ke malaikat para nabi. Tapi ya itulah kemampuan manusia. Bukan saja mampu menyebutkan nama bendanya, tapi juga mampu menganalisa fungsi dari benda-benda itu dalam proses. Sehingga kemudian menjadikannya hal-hal yang bermanfaat bagi kehidupan. Nah malaikat mah bisa ditegaskan dari Allah. Ini aku. Sesungguhnya aku lebih tahu ghaiban samawati wal ardh, kegaiban yang ada di langit dan di bumi. Di langit berarti ahlus sama, penduduk langit, malaikat, tentang hujan, tentang naon segala rupa kan ada di langit. Upami kegaiban di bumi kan, ya naon rupa nu ada di bumi. Nah, aku lebih tahu. Wa a'lam, dan aku lebih tahu ma tuduna, apa yang kalian tampakkan. Nah, kata Imam Ibnu Katsir, yang ditampakkan oleh para malaikat adalah pertanyaan pada ayat ke-30. Ataj'alu biha ma yufsidu biha wa yasfiku dima. Malaikat menampakkan pertanyaan, kenapa engkau hendak menjadikan di muka bumi ini yang akan berbuat kerusakan dan menumpahkan darah? Allah tahu apa yang ditampakkan, wa ma kuntum taktumun, dan apa yang kalian sembunyikan. Tanah yang disebutkan di balik itu ditampakkan. Kalau apa? Kan sarwa kali tinggalikeun. Jadi di balik pertanyaan kenapa engkau hendak menjadikan di muka bumi ini yang akan berbuat kerusakan dan menumpahkan darah. Kalau apa di balik pertanyaan nanti ayat nu disebutkan. Kunaon makanan dia. Cara Allah nemongkeun naon disebutkeun ayatnya di ayat 34 mata kieu mah nyambung kan. Cara Allah nemongkeun sabab anu disebutkeun mah moal ka tembok moal katingali lamun can diuji. Maka diujilah agar ketahuan apa ini sebetulnya yang disembunyikan di balik pertanyaan pada ayat 30 ini. Wa ma kuntum taktumun. Ini berarti ketika ada orang ngomong mesti di balik omongan itu ada maksud. Entah maksud itu disampaikan atau dia simpan. Dia simpan itu entah mungkin dia gunakan satu saat untuk sesuatu yang mungkin keuntungan dirinya atau apalah gitu. Dan mesti dibalik satu omongan yang ada tujuan, ada maksud. Kecuali jelma nu ngalinur. Ari nu ngalinur mah saya maksud saya tujuan. Maka saya hukum ari ngalinur. Upami jalmi nu sadar mah aya hukum. Apa yang dia ucapkan mengandung hukum, mengandung maksud. Kalau cek ayeuna mah meureun motif. Cek ayeuna mah apa motif dibalik gitu kan. Ampun tadanya. Mesti ada motif, Pak. Otak menaya kejadian, kejahatan, apalagi pembunuhan. Mesti yang dicari oleh polisi itu adalah motifnya. Sebenarnya di balik omongan itu mesti ada motif gitu. Mesti ada motif, mesti ada maksud. Nah, maksudnya ngomong gitu, pasti aja. Nah, itu harus dibedakan. Walaupun mungkin omongan seperti biasa saja. Tapi kalau digali, mesti ada maksud daripada ucapan itu. Ayeuna malaikat naon maksudna make naroskeun ka Allah. Atal alufiha wa yufsidu fiha wa yasfiku dima. Nah anjeun teh ka Allah teh kenapa engkau hendak menjadikan di bumi ini yang akan berbuat kerusakan dan menumpahkan darah? Mesti ada motif di balik pertanyaan itu. Oh, dongeng. Apa motifnya itu? Nah jawabannya di ayat ke-30. Diuji ku Allah. Wa idh qulna lil malaikati, dan ingatlah ketika dikatakan kepada para malaikat, yaitu diajak nyarios ku Allah para malaikat. Ayat jin teh.
Iya, nu diajak dengan Allah teh para malaikat. Aya jin teh. Mesti aya dah. Nu diciptakeun ku Allah teh lain malaikat yang manusia unggul. Sareng jin ge diciptakeun jadi malaikat, jin, manusia. Karena di dia di antara ayat 30 sampai 34 disebutkeun jin. Ternyata penyebutan jin disebutkeun di balik penyebutan malaikat. Nu itu disebut aglabiah. Jadi aglabiah teh kieu. Upami misalkan ibu bade meser ceker hayam, angkat ka pasar, ka jongko tukang naon, tukang ceker, tukang daging. Tukang daging. Bade ka mana itu? Bade ka tukang daging, meser naon, meser ceker. Nya ge meser ceker, agar ka tukang daging. Upami ibu pamana bade masak jeroan gitu kan. Bade masak jeroan, angkatnya ke tukang naon. Angkatnya ke tukang daging, tersebut ke tukang jeroan. Kenapa? Karena yang dominan pada hewan itu adalah dagingnya. Makanya kuno dina Al-Quran diharamkan lahmal khinzir, diharamkan daging babi. Tak ulah gaduh emotan yang jeroanan teu haram, ada. Ulah gaduh emotan yang bulu teu haram. Jadi daging babi di situ mah aglabiah. Aglabiah teh apa yang dominan pada hewan, yang tidak menafikan bagian-bagian lain yang ada di balik hewan itu. Maka apapun yang berasal dari babi termasuk bulu, lamun didamelkeun kangge sikat gigi atau didamelkeun kangge koas, maka jika itu bahannya dari bulu babi, haram hukumnya. Karena termasuk pada penyebutan walahmal khinzir. Oh, karena nanti akan memakan harganya. Apa didamel ya dari sikat gigi dijual kan? Tak kudu ngajual teh kan eta teh hasil di ka mana ke? Jadi aku meser deui, meser balapala, meser jeruk, bari baladokeun ku barudak. Tuh, gimana? Artinya berarti dia akan memakan harga, akhirnya tetap akan dimakan juga, Pak. Maka di dalam kitab Bulughul Maram karya Imam Ibnu Hajar As-Samiyah itu ada pembahasan tentang lemak babi yang digunakan untuk melumuri kapal. Kapalnya kapal tradisional yang terbuat dari kayu. Katanya kedah dilumuri ku lemak warna teh supaya naon, supaya anti air kan. Oh. Nanti dilumuri ku lemak terus-terusan kena atuh asup ke. Bisa keropos mata lamun dilumuri ku lemak rek kena ku cai sabarangkali ge hare-hare we. Kan biasanya dilumuri nanti ku lemak babi kan. Kan ya kan diharapkan ku Nabi kan jual lemak babi. Berarti nu dimaksud daging babi di Al-Qur'an teh semua yang ada pada babi itu walau tidak disebut termasuk bagian di dalamnya. Tadi ilmu bahasa disebut aglabiah. Mana yang dominan, mana yang umum. Nah, di dia disebut wa in kunna lil malaikati lain artina menafikan bangsa jin. Kan bangsa jin harita mah sadayana kita kalau sadayana kalau dan memiliki sifat yang sama dengan malaikat, yaitu goi. Yang malaikat goi, jin goi. Biasa ningali malaikat, ningali jin. Nah, punya samaan di situ. Jadi paling tidak ada dua kesamaan, sama-sama gaib, sama-sama taat gitu. Nah, karena tadi saya ayat maksud anu disebutikeun, aya nama mulai we ketinggali sifat aslina. Barang diperintahkan kepada Allah sujud li Adam. Sujudlah kalian kepada Adam. Sebenarnya sujud itu bukan sujud ibadah, tapi sujud tanda penghormatan terhadap Adam yang dijadikan khalifah oleh Allah di muka bumi. Dalam kumaha dalam misalkan jam kerajaan, raja beri kamanega tiga kio gitu kan. Kalau gawa sadayana kan hormat ka raja. Bahkan lamun madep ka raja teh pan murid puyeuh mapakna oge. Bari misalnya puyeuh Pak itu dah kapayun gitu.
Nah, sujud yang maksud ini sujud dan penghormatan sama seperti sujudnya di Su'aib dan istri Yakub, Nabi Yakub dan istrinya dan sebelah saudara Yusuf ketika sujud kepada Yusuf sebagai pembesar Mesir. Anu dina ayat 11 bintang, matahari dan bulan bersujud kepada. Nah, sujud itu sujud sami sujud penghormatan. Kapasitas Adam sebagai khalifah, kapasitas Yusuf sebagai pembesar Mesir. Bukan sujud ibadah. Protokoler mana secara protokoler itu walaupun Yusuf anak, si Nabi Yakub ada ya secara protokoler dia pejabat tinggi dengan hormatnya dalam anak gitu. Walaupun kayak di luar apa di bumi biasa we kita. Dan anggar we secara protokoler ya ada kudu hormat gitu. Nah, barang diperintahkan agar hormat kepada Adam, pasadu semuanya sujud illa iblis. Kecuali iblis kayak mahadol muncul iblis aja. Pasti itu diajak oleh Allah, itu diperintah ke mereka. Nah, akhirnya bijil. Nah, berarti tadi ayah sebenarnya mah gitu kan disebut iblis. Tadi mah bangsa jin gene, jin anu taat ke Allah, lebetna disebut malaikat. Nah, barang taat aya nama jadi gitu. Jadi iblis bangsa jin anu tadina ka Allah, perintah Allah, anu tadina bersifat malaikat, raga-ragana jadi bersifat iblis. Makanya di surat yang lain, di surat Toha kalau tidak salah, ayat lanjutan, illa iblis hukum, tapi illa iblis wa kana minal jin. Dan ia iblis bagian tina bangsa jin. Bangsa jin anu tadi nama gaduh sifat taat, maka disebut secara aglabiyah, secara dominan, secara umum dengan penyebutan malaikat. Jadi iblis mah hari itu mah diciptakan ku Allah. Nu diciptakan ku Allah mah jin. Iblis mah sifat yang tercipta dari pembangkangan aba wastakbar. Karena menolak, karena sombong, maka lahirlah sifat iblis. Jatuh eta dadana ieu nu tadina jin teh bersifat malaikat, ragrak dan ragakna jadi bersifat iblis. Apakah manusia juga bisa seperti itu? Bisa. Sebab nunana setan teh nunana waswasil khannas itu kan setan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, ieu setan teh selalu mewaswaskan ke dalam hati manusia. Di mana ieu setan teh? Minal jinnati, sifat setan mah. Sifat anu nempel ka bangsa jin, warna jeung sifat anu nempel ka jelema. Dan beda-bedana hari iblis mah pembangkangan tingkat tertinggi. Langsung ngebangkang ke Allah gitu. Diperintah langsung ku Allah, bangkang hari takene bayangkeun. Maka disebut iblis oke. Jadi setan yang membangkang langsung ke Allah. Jadi iblis mah raja setan. Apabila ada manusia yang memiliki sifat pembangkangan yang sama dengan pembangkangan yang dilakukan bangsa jin pada saat di pembahasan ayat ini, berarti kata jelema teh iblis. Alhamdulillah. Maka dari iblis atau setan sifat bukannya wa kana minal jin tajat sama jin. Dan kunaon tapi jadi iblis apa wastakbaro. Menolak perintah Allah untuk sujud kepada Adam, wastakbaro dan sombong. Di ayat itu disebutkan kesombongan anak. Ma mana'aka an la tasjuda li Adam. Apa yang menghalangimu untuk tidak sujud kepada Adam? Jawaban dari iblis adalah ana khairun minhu. Saya lebih baik daripada dia. Sombong berarti. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku dari api, bangsa jin. Sedangkan kau ciptakan dia, yaitu Adam, dari tanah. Dia merasa lebih tinggi, lebih baik. Nah, jadi sifat menolak perintah Allah,
Sifat sombong inilah yang menjatuhkan derajat bangsa jin saat itu dari bersifat malaikat menjadi iblis. Berarti Allah itu pernah ciptakan iblis dari itu. Iblis itu sifat yang terlahir dari kesombongan dan penolakan terhadap perintah Allah yang dilakukan oleh bangsa jin pada saat itu. Nah Allah mau menciptakan negara kan? Wal khairu kulluhu lillah, dan semua kebaikan itu milik Allah, berasal dari iblis mana goreng kan? Setan goreng kan? Dengan sifat. Nah, wakana minal kafirin dah. Wakana iya. Menurut kalangan ahli tafsir, ya tewasoro. Menjadilah dia bagian dari orang-orang kafir. Kenapa wasoro? Kenapa menjadi? Dan tadi nama itu. Tadi nama tidak termasuk orang kafir. Bangsa jin menjadi ini. Tadi nama terminal kafir. Tadi nama minal malaikat. Kenapa sekarang menjadi wakana minal kafir, menjadi bagian dari orang-orang kafir? Usabab wastakbar, menolak dan sombong. Orang mimiti rusakna jelema mah tina sifatnya, dua sifatnya kate we mah. Menolak dan sombong kate we mah. Makanya kata Nabi, kullu ummati yadkhuluna jannah. Setiap umatku pasti masuk surga, illa man abar, kecuali yang menolak. Sahabat kaget. Paman ya apa ya Rasulullah? Ayah nolak masuk surga Rasul. Ayah cek Nabi teh. Man atau ani dakhala jannah. Siapa yang taat kepadaku, dia pasti masuk surga. Wa man atani faqad aba. Siapapun yang maksiat kepadaku, menentang aku, maka dia telah menolak. Faqad aba, menolak masuk surga. Makanya harus naon wae anu didatangkeun ku Nabi, dilakukeun ku Nabi, ulah sok wantun nolak. Sanajan eta perkara anu teu dipikarsan ku ibu-ibu misalkan. Naon jeung lu? Ayo apal. Bedakan antara menolak dengan tidak mampu. Bedakan antara menolak dengan tidak mampu. Kalau tidak mampu, maka itu memang keterbatasan. Baik keterbatasan pada diri suami atau keterbatasan pada diri istri. Itu tidak mampu, tidak jadi masalah. Bertindak takwa, oke? Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu. Dina haji, manis tato'a ilahi sabila. Bagi orang yang mampu. Hari itu mampu banyak tidak naon. Kan nolak mah ulah. Hari nolak mah ulah. Rek naon haji sana ni jelema ge tulungan kene loba sama nolak ngomong sia gitu. Nah itu bisa wakana minal kafirin. Kamu sih kayak gitu. Makanya kenapa kalangan para ulama semua sepakat bagi orang-orang yang menolak sholat itu kafir, tidak usah disolat kalau mendingan. Berbeda dengan orang yang malas sholat. Nah, beda dengan menolak sholat dengan malas sholat. Hari menolak sholat, itu menolak hukum sama sekali. Sama sekali mengingkari. Hari malas sholat, ngaku kan sholat. Malas sakapul mah sok ingetan batur. Sholat teh senang teh, gerak sholat. Bari mana teh cara sholat. Saya sama malas sholat. Teu naon nu kieu mah disolati teu naon. Pasti klebetna gitu. Pasti, bayar ada sholat, pokoknya kita batur. Manehna teh sholat, tetapi dia mengakui berat sholatnya. Masih bagus gitu, sakitu oke gitu kan. Bisa gitu mau disolatkan. Tapi menolak sholat, bahkan dalam ucapannya berani merendahkan sholat. Benaon sana sholat percuma, sana hari hidup itu keneh mah sana. Anggar, sana kelakuan dia gitu, itu menolak sholat, nggak boleh seperti itu. Nah sama dengan menolak apa yang dilakukan Nabi, yang dibawa Nabi atau sunnah Nabi.
menolak mengulang. Kan namun menyatakan tidak membuat silakan. Gitu. Bahkan namun bapak dikekeh we cenah ieu. Izin ke ibu teh nikah deui gitu. Ari si ibu teh merasa tidak mampu. Kalau ayeuna kekeh wae itu, ibu teh sok sieun jadi istri durhaka. Ngukur gitu tah. Jika nama ieu mereka lagi ka imah kok, lamun bapak kitu aya mah. Lagu sabab ngarasa teu mampu. Tah eta mah lain menolak. Sok ya, mana bapak bade kan ibu masih kana moal niat sok sieun malah jadi istri durhaka. Sok ya bade eta mah membakak bapak. Tah begitu mah terjadi. Kan meureun teh mau dibalik ke ka imah kolot. Apa ya suami teh. Aduh gitu. Alah, ramahan teh kalahkan banget. Teman-teman, kudu diemot-emot heula, ditimbang-timbang heula, ting asa gitu. Bisi kejadian tiga gitu, jangan ada bahaya. Bisi tekor, lalu pasal lamun anu anyar teh alus teh. Ieu bari anu cenah ieu. Tah, eta ulah di kamar dulu kalau pasien mati. Apakah ibu termasuk menolak? Tidak. Itu mah menyatakan ketidakmampuan. Kan orang kali itu tahu, ulah jadi ngagor goreng, kan sudah sama-sama tahu, sama-sama paham hak dan kewajiban masing-masing. Gitu. Dan jaga oleh kehormatan suami, namun air naros jawab abdi sanggup. Gitu. Sanggup dan meliterasi atau misopsian jadi dosa, gitu. Dia waswe. Ada dikdei, tinggal balik dei, bisa deh. Biasa, apa bisa rujuk? Kepikiran sedang hirup sorangan teh ieu ningali salah keur bahagia teh aja. Hari murid segala rupa padrimu jeung urang gitu rek balik deui mah. Bisa. Pan aya rujuk teh tah eta hebatna perempuan mah. Geunahna teh ini bisa kitu teh balik. Bisa coba lalaki. Bisa jeung istrina lamun istrina nikah bisa balik deui lamun tos nikah jeung lain. Wah, bisa katutup sama sekali. Lalaki atau nanti bisa itu nikah di sana. Kumaha? Iya, macam cari mana si itu lah nikah tadi. Jadi si istri terus nikah tadi, Pak. Ya, kita mau sabari tadi kan? Mau bisa. Beda aja ngelamun suami harus terus nikah tadi, si istri mau bisa balik lagi. Kan ganti status modern tadi nan kolot jadi nah gitu gitu. Tapi bisa balik deui gitu tah. Tetanana itu. Nah, eta gitu dia. Sekedar dengar kahariwang sebenarnya hari Minggu mah kan sekali deui nolak mah ulah omah. Nolak bagi pami nolak mah lebatna ieu apa? Bisa jadi iblis. Ya, jadi sekali lagi bedakan ketidakmampuan dengan penolakan. Jadi mimiti ieu gerak-geraknya tina malaikat jadi iblis teh tina menolak dan sombong. Manusia pun akan begitu. Anu tadina bager jadi bader. Anu tadina soleh ditoleh. Anu tadina bersifat malaikat bisa jadi iblis. Lamun berani menolak dan sombong. Baik terhadap ajarannya maupun terhadap orang. Tah, eta palinten alhasil kisah akhir daripada pertanyaan malaikat anu di ayat 30 ujung-ujung nama jadi ieu ya. Kapangi aslinya. Ini eta gitu. Dan saat terus diuji kapan akan diuji mau kapan tadi nama disebutkan di balik pertanyaannya. Kemarin eta gini itu disebutkan apa eta kesombongan para penolakan. Kalau bener aja gitu. Nah ada pepolitikan kita yang tiba baheula. Ya segitu ya barangkali sebelum tutup saya kembalikan maka ke Pak Kiai pilih ayat diskusi. Amin.
Kita sudah pasti. Tapi pinter kan. Jadi begitu kan kalau sudah baik. Kita kebalikan itu masalah. Saya tetap kebalikan saya. Sudah itu baru. Saya ya terus kan baru karena bukan hanya kita melalui kita. Oh, pasti kena. Ya. Jadi khusus dalam ilmu agama ya, Mas. Pertama adalah doa doa eta Robbi zidni ilman. Nah, harus dari anugerah karena warzuk ini berikan aku anugerah kefahaman. Artinya di sini memang perlu meminta kepada yang punya, dan yang punya ilmu adalah Allah. Jadi kudu aya doa Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Anu dua kudu aya ikhtiarna. Kata Nabi, innamal ilmu bitta'allum. Ilmu mah kudu diajar. Ada ajar mal menang ilmu, lamun ngaji menang, ilmu teu ngaji mal menang gitu kan. Di samping berdoa meminta ilmu, meminta anugerah kepahaman, juga belajar sebagai bentuk ikhtiar. Ilmu bitta'allum. Ilmu itu dengan belajar. Anu katilu pengalaman Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i kaguruna tuh saurna kawak. Ngeluhkeun hafalan anu yang mungkin bukan hilang mereka harilap gitu kan. Sedangkan kan Imam Syafi'i umur 11 tahun itu harus hafal Quran, hadis. Kita guruna, kitab Imam Malik kan guruna Imam Syafi'i. Barang Imam Malik teh anu teu mawa kitab sebenarnya aya di Ranil. Sadayana mawa kitab Imam Syafi'i teh mawa. Imam Syafi'i teh ngacung kumaha mun tos hafal. Ya gitu teh Imam Syafi'i. Dah hafal soalnya kitab rek naon dibawa. Jadi nulai itu bawa kitab hafal gitu. Imam Syafi'i mana teh bawa teh dihafal sadaya. Hebat Imam Syafi'i eta. Nah, kan di waktu mah kan gitu ka guru ngeunaan hafalan. Ku guruna dinasehatan. Yen kalau mah cahaya Allah moal bertahan dina hati anu aya maksiat kau. Artinya berarti tips ketiga adalah jaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ari eta mah berarti kudu seueurkeun amal soleh, seueurkeun salat, zikir dan sadami. Sampai ilmu anu ditibogan teh nyelap gitu tekan hati, nempel dalam diri. Saatos dipentar, saatos disiar gitu kan. Nah, berjalan nanti supaya nempel. Baik. Jadi kena jaga hubungan antara kamu gitu. Diawali lah, segala rupi kepan orang nyungkeun kan kaduna. Jadi itu namanya jaga hubungan sareng nu kaduna. Cara taat jauhan maksiat eta. Itu bagian itu. Apakah Nabi Adam juga diciptakan oleh Allah menyiarkan siaran untuk nabi-nabi yang lain? Karena Allah dakwah gitunya, kita akan mungkin ada dan kita udah Nabi Adam tugasnya naon? Nah, kamu misalkan nabi-nabi itu menyiarkan Islam, menyiarkan Allah. Itu bukan mungkin kayak umat Nabi Adam, yakin apa buka, ya ini Nabi Adam, berarti tidak bersalah itu. Apakah ini kewajiban? Baik, ini kembali pada ayat ke-30 pada istilah khalifah. Khalifah itu diartikan sebagai wakil Tuhan di muka bumi yang ditugaskan untuk menerapkan kehendak dan aturan Tuhan. Maksudnya Allah itu.
Jadi Adam sebagai khalifah Allah di muka bumi itu berarti sebagai wakil Allah untuk menerapkan kehendak dan hukum Allah. Nah, berarti Adam jelas sepaket. Dari mana khalifah itu bukan saja bagaimana mengelola bumi ini dengan baik, tetapi juga bagaimana menerapkan kehendak dan hukum Allah di bumi yang dikelola itu. Jelas sudah dibebankan itu. Coba meureun ari adapa karena ia mengawali da lain ka batur meureun bari ka anak. Nah, ari ka anak mah kudu dawahan bari dicarkan ge jadi ka budak. Itu kudu hese gitu ka budak. Tah kitu bedana meureun ari ka batur teh. Ka anak aya nolak. Apa pun aya gitu tah anu mangkang teh peristiwa habil mobil teh. Oh, dua-dua laras. Ya, tidak. Kemudian kudu dakwah gitu. Pada Arafah gitu. Dan itu tetap kembali kepada si penerima ilmu gitu. Penerima nonton sarwa akhirnya. Jadi terpatos seperti Nabi-Nabi Nusane. Anu paling berat dakwah Nabi Nuh sebetulnya. Mohon makanya dina pembahasan Faba'atsallahu nabiyyin. Kemudian Allah mengutus para nabi. Ternyata nabi pertama yang diutus untuk menyelesaikan kekacauan di muka bumi itu. Pertama, dimulai dari kekacauan teh. Jadi di dalam Adam sareng Iblis mah dianggap cari kekacauan dah mungkin dua. Kan hari menjelang pemutusan Nabi Nuh, imam mayoritas kacau. Sudah menjadi penyembah berhala bahkan keberkahan. Nah, maka Nabi Nuh ini karena mengawali sebagai fondasi dari ilmu kenabian, berat dia dakwahnya. Nabi ka pamajikan apa Nabi Nuh? Tenuturkeun. Anakna tenuturkeun. Kan istri Nabi Nuh membuat neraka. Anak Nabi Nuh kan membuat neraka. Teu bisa nulungan. Dua istri Nabi anu teu bisa ditulungan sanajan ku suamina anu bertitel Nabi. Istri Nabi Nuh sareng istri Nabi Lut. Jadi lamun aya ustad, istri narada ya, mahal gitu kan. Lain ustad anu teu mampu ngadidik istrina. Tapi memang istrina we da kumaha deui atuh. Pasien hidayah. Iya, jadi pasien hidayah kunaon teh di pasien hidayah. Meureun salaki meureun tahajud ieu ngagoler meureun gitu. Salaki salat ieu ngagoler keneh wae gitu teh. Tapi ada giliran orang salaki mau duit ke arah dari gitu kan. Nah dukalah kunaon pokoknya mah kade gitu. Cara dari suamina soleh, suamina ustad ge cara ngajamin istri nu bakal kalawa. Makanya si murid ke-1 ungkapan istrimu cerminan dari suamimu. Geuning eta istri Nabi Nuh kana neraka. Sanajan lalakina Nabi. Istri Nabi Lut geuning kana neraka sanajan suamina Nabi. Nah, istri Firaun malah soleh ke surga dan salakina Firaun. Tidak bisa disebut istrimu cerminan dari suamimu. Nah, jadi akhir ke orang gitu. Wah, saya sama ideal sama gitu. Jadi berat Nabi Nuh itu bahkan istrinya sendiri, anaknya sendiri wae anu takut. Oh, dari batur eta Nabi Nuh anu ngawitan mondasian pisan gitu. Peran manusia juga misi sebagai khalifah, katanya seolah-olah misi Nabi Adam. Iya, itu terwarisi. Terwarisi. Tidak salah dari Nabi Adam, tapi kita sebagai manusia adalah khalifahnya. Wah ya, ada Bani Adam. Karena sudah ada perjanjian antara Adam dengan Allah. Yang perjanjian ini nanti terwarisi oleh manusia. Yang perjanjian itu nanti akan diulang kembali antara manusia dengan Allah. Kata manusia 4 bulan di kandungan ibunya. Jadi terwaris itu lain ilmu hukum, lain bumi hukum. Jadi ngenahan dakwah agama oke sabi sadar terwaris. Resiko jadi anak Adam, wayahna orang kudu dari mana? Lamun teu dek ibadah ngadoa sih jadi anak entong. Jadi wajibkeun ibadah anak entong. Kan bisa jadi anak Adam wayahna we gitu. Nah, eta jadi resiko jadi Adam teh wayahna.
Ya. Ayo lihat malas ke mas. Malas ke malas. Biasanya. Nah, anggaran udah karena doa tidak karena doa makanya kan ayat doana Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala ta'atik. Ya Allah yang membolak balik hati, tetapkan hatiku dengan ketaatan kepadamu supaya panggil hati. Anu kadua kedah istiqomah, ya mudawamah di amalan. Mudawamah teh biasa ngaji tiap minggu misalkan teraskeun gitu. Biasa satuhan 2 rakaat teraskeun. Biasa salat tahajud sanajan misalkan mung 3 rakaat gitu tah. Tapi ini harus teraskeun gitu. Tak jaga. Nah, cara agar tidak malas gitu. Tips gitu kan. Teraskeun eta mudawamah rutin. Sekemampuan orang. Walaupun mungkin sunnah hukum berarti. Tapi ya begitu cara untuk bagaimana agar menghilangkan rasa malas. Termasuk juga ada doanya. Secara khusus untuk masalah lain. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal huzni wal ajzi wal kasali. Oh, iya. Ada doa pada itu. Nah, itu terus diulang doana, ikhtiarna oge gitu kan. Terus penting oge nu dulu bergaul dengan orang-orang yang memang sama-sama memiliki semangat ibadah. Sebab dia orang itu bakal ke bawah gitu. Kalau pasti taruh misalkan hari tadi tahajud dengan jam sabaran abdi mah kasih akal, tapi tetap tahajud. Hari majlis hari tahajud obrolan teh model gitu. Tapi jeung anu tukang nonton main bola apa itu ngobrol ke tahajud Pak. Lain gimana kita baik baik gitu nonton bola. Kan mungkin bakal beda gitu tah obrolan teh. Ketika dia bergaul dengan hari tahajud kan bener gak apa-apa. Aduh, ya ketiduran gitu api-api we. Tapi dah hiji waktu ke era tapi kali lama kapaksa tapi teu naon kapaksa asup surga gitu deh. Ada di surat Ali Imran tapi ge teman itu masih Al-Baqarah. Ada orang-orang yang diriwayatkan oleh Nabi anu kapaksa asup surga. Ya. Kapaksa asup surga. Kapaksa asup surga itu jadi pedah aya di lingkungan ahli ibadah, maneh teh kaeraan namun teu bilueun. Jadi ahli ibadah kapaksa we. Ibadah teh jalma nu kapaksa jadi ahli surga. Teu naon gitu. Sebenarnya kata sanak tak bahasa urang mah kata sanak asup surga. Tadina mah teu surgaeun kalakuan teh. Yang kata sanak di surgaeun gitu. Ya positif begitu mah. Tetap penting memilih komunitas gitu tempat bergaul gitu. Kalau orang Jawa atau ke bawah gitu. Nah itu makanya. Baiklah Bapak-bapak dan Ibu sekalian, kita telah menerima pencerahan mengenai ayat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 31 sampai dengan 34 dan tentunya misi Adam dengan misi manusia sebagai khalifah di muka bumi. Tentunya kita menjadi tazkirah buat kita semuanya untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, menundukkan kepala sejenak, mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ya'afin ya Allah wa yuqam majidah. Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li dzati wa sidi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'u minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam fa hayyina rabbana bis salam wa adkhilna jannatal darussalam tabaraka rabbana wa ta'ala ya zal jalali wal ikram. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla maut wa rahmatan inda maut wa maghfiratan ba'da maut. Allahumma hawwin alaina fi syahratil maut wa najata minan nar wa hawwa inka hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama.
Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Marilah kita tutup acara pengajian malam ini dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Ustaz.